Waduh, bunga Bang gila nih, gede-gede banget nih. Kita bakal cuan banyak nih. Kira-kira bener nggak ya? Kita bahas bareng di Financial Update. Sekarang banyak ya di mana-mana. Waduh, iklannya sampai bikin gatel ya. Jadi ada bank digital, ada bank konvensional pada perang bunga. Wow, kira-kira nasabah seneng nggak sih kalau bunganya gede? Seneng juga ya, bener nggak sih? Siapa nggak mau cuan? Tapi kira-kira bunga deposito yang sangat menarik, yang besar ini aman nggak sih? Gitu. Apakah Anda tetap tergoda dengan tawaran bunga yang besar itu, atau justru malah worry? Kira-kira bunga besar ini wajar nggak sih? Nah, nggak selalu ya teman-teman. Bunga besar artinya apa? Kos. Biaya untuk lembaga keuangan juga besar. Nah, kira-kira supaya tidak jadi kos, dana ini harus dialokasikan atau dikelola dulu supaya menghasilkan. Dimana kalau menghasilkan bunganya atau keuntungannya bisa untuk nutup biaya kos bunga deposito yang tadi. Ada satu bank digital gitu ya, dia kasih bunga antara 9,5 sampai 10%. Pertanyaannya, dia kelola dananya kemana? Buangnya kemana? Apakah aman? Apakah masuk ke reksadana kah? Saham kah? Mungkin pinjaman online? Nggak ada yang tahu ya teman-teman. Jadi jawabannya apa? Bunga besar wajar nggak? Nggak selalu ya. Bunga deposito yang tinggi memang sangat menarik. Bikin yang mau naruh dana itu cuan gitu ya. Aduh, pengen cuan banget. Nah, tapi perlu diingat bahwa bunga yang tinggi biasanya diiringi dengan resiko yang besar. Beberapa resiko atau beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan kira-kira apa aja nih. Yang pertama, ya teman-teman harus ngerti juga bahwa kondisi ekonomi saat ini seperti apa. Apakah bunga deposito mengikuti tren suku bunga di pasar? Apakah sesuai dengan BI rate-nya? BI rate sekarang sudah berapa? 6,25 ya. Per April kemarin kita sudah naik jadi 6,25. Kalau misalnya ada bank yang bisa tawarkan bunganya sampai dengan 10%, nah itu big question. Apakah dia benar-benar butuh liquid cash? Lalu yang kedua adalah reputasi dari lembaga keuangannya. Itu dia, sebelum nyimpen dananya, teman-teman harus cek dulu. Ini apa? Tempat apa saya menyimpan dana ini? Ini perusahaannya masih baru nggak? Apa jangan-jangan masih baru di bawah 5 tahun? Kelolaannya seperti apa? Ya, pastikan teman-teman milih lembaga keuangan yang terpercaya. Yang ketiga, tentu saja resiko penipuan. Serem ya, tawaran bunga deposito yang sangat tinggi bisa jadi modus penipuan. Jangan mudah tergoda dengan iming-iming bunga besar tanpa mencari tahu detailnya. Tips memilih deposito yang benar. Yang pertama, membandingkan bunga deposito dari berbagai lembaga keuangan tentu saja, dan kita lihat dulu LPS-nya berapa, BI rate-nya berapa, perhatikan reputasinya, kredibilitas terhadap lembaga keuangan. Pahami syarat dan ketentuan deposito dengan cermat. Jadi setiap ketentuan penempatan pasti ada ketentuan yang harus dibaca. Nah, itu jangan asal centang, tapi teman-teman harus bisa baca juga. Jangan tergoda dengan iming-iming bunga yang sangat tinggi. Diversifikasi dana Anda di berbagai lembaga keuangan, seperti ada kalimat bijak, don't put your egg in one basket. Apa? Investasi pasar uang kah? Lalu investasi pendapatan tetap, atau ada investasi lagi di emas? Bagi sebagai opsi teman-teman, kalau misalnya memang mau cari deposito yang bunganya sangat menarik tapi kelolaannya juga masih sangat aman, dan tentu saja teman-teman bisa ngecek juga ya di websitenya kita di Kopnus, boleh dicek juga ya. Teman-teman boleh juga cek Instagram kita, sosial medianya kita, ada YouTube, ada Instagram ya. Di situ banyak sekali informasi. Di TikTok juga ada loh. Boleh cek langsung di Kopnus Pos gitu ya. Bahwa Kopnus Pos juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang tentu saja terpercaya dan aman untuk melakukan simpanan berjangka deposito. Ya, dengan bunga yang sangat menarik, kelolaannya juga sangat aman, yaitu hanya untuk pinjaman para pensiunan PNS TNI Polri yang tentu saja dijamin oleh negara. Teman-teman boleh cek langsung berapa sih bunga dan promo bulan ini, ada apa saja di sana. Nah, mencari deposito dengan bunga tinggi boleh saja, tapi jangan sampai mengabaikan prinsip kehati-hatian. Ingatlah bahwa bunga yang tinggi bukan satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan. Penting untuk memilih lembaga keuangan yang terpercaya dan memahami resiko terkait dengan deposito. Semoga informasi yang saya sampaikan hari ini bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Financial Update. Terima kasih.